Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat kami semua, wabil khusus sahabat kami di PB, teman belajar malam, teman buat paper dan sebagainya, Pak Hardi Mulia. Ini saya biasanya kalau kayak begini nih saya suka kasih kuis ya. Kita sekarang kasih kuis ya. Seperti biasa, ntar kita akan kasih banyak kuis. Jawab kuisnya di chatroom ya, jawab kuisnya di chatroom. Ntar kalau bisa jawab kuisnya dengan tepat dan paling cepat, nanti menjadi pemenang kuis, dan setiap pemenang kuis nanti dapat gocap, oke? Dapat 50.000. Ntar panitia kasih tahu aja ke sekretaris saya daftar pemenang kuisnya, ntar segera kita transfer duitnya kepada para pemenang kuisnya, oke? Ini supaya biar seru-seruan aja, oke? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda ini, kita langsung masuk aja ya, hadis. Ini hadis qudsi. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila aku berikan umur yang panjang kepada hamba-hambaku. Nah, ini kita udah umur 60-an ya, jadi kita mulai dengan hadis ini. Apabila aku berikan umur yang panjang kepada hamba-hambaku sehingga mencapai 40 tahun, 40 tahun ya, maka akan aku jauhkan hambaku itu dari 3 jenis penyakit. Yang pertama penyakit gila, yang kedua penyakit sopak itu yang kulitnya putih, coklat gitu kan. Dan yang ketiga adalah aku jauhkan dari penyakit kusta. Ini janji Allah. Allah kemudian melanjutkan lagi dalam hadis qudsi tersebut. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi sehingga mencapai 50 tahun, maka akan aku mudahkan perhitungannya, akan aku mudahkan hisabnya. Nah, biasanya kita kalau udah umur 50 tahun tuh sholat tuh kadang-kadang lupa 2 rakaat atau 3 rakaat. Kadang-kadang mulai 50 tahun lah kita mulai sehingga Allah bilang aku ringankan perhitungannya untuk hamba-hambaku. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, mencapai umur 60 tahun. Nah, seumuran kita. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi sehingga mencapai 60 tahun, kata Allah dalam hadis qudsi itu, maka akan aku condongkan hatinya padaku. Nah, jadi kalau udah umur 60 tahun, kita bawaannya ini condong untuk taubat. Kalau udah umur 60 tahun, kita condong hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kita mulai ikut pengajian, majelis ta'lim, segala macam dah. Yang bagian suruh dugem-dugem udah kagak sanggup lagi, bener gak? Mau diajakin nonton midnight, kagak sanggup lagi, bener gak? Itu udah gak, baunya bukan parfum lagi, baunya udah minyak kutus-kutus, bener gak? Jadi ketika kita umur 60 tahun, secara fisik kita semakin lemah untuk melakukan macam-macam maksiat, sehingga di umur 60 tahun ini Allah condongkan hati kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Nah, dalam hadis itu disebutkan lagi, dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi sehingga hambaku itu mencapai umur 70 tahun, maka akan aku memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang dicintai para malaikat. Nah, ini sebabnya di dalam budaya kita di Indonesia, begitu juga budaya di Cina, budaya di Jepang, budaya di Timur lah, kita sangat menghormati orang-orang yang tua. Nah, ini salah satu dalilnya. Karena kalau orang udah umur 70 tahun itu, dia udah masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, sehingga hambaku itu mencapai umur 80 tahun. 80 tahun. Aku akan hanya mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Kalau udah 80 tahun, Allah pokoknya nyatatnya kebaikannya dah. Keburukannya udah nggak dicatat lagi semua. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 90 tahun, maka akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Ini kalau udah umur 90 tahun. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, mencapai 100 tahun atau lebih, kata Allah,
maka akan aku catat kebiasaan baiknya ketika dia muda, walaupun tidak lagi dilakukan pada usia tuanya. Misalnya kalau kita muda sering sholat duha, udah umur 100 tahun nggak sholat duha, tetap dicatat pahala sholat duhanya. Kita waktu muda sering tahajud, udah 100 tahun nggak sholat tahajud lagi, tetap dicatat pahala tahajudnya. Kita sering sedekah, waktu muda, umur 100 tahun kita udah nggak bisa sedekah lagi, tetap dicatat seakan-akan kita tetap bersedekah pada umur 100 tahun tersebut. Nah, inilah sebetulnya yang ingin kita sampaikan. Sebetulnya dengan perjalanan kehidupan kita, dari umur kita yang muda sampai umur kita yang tua, Allah memberikan berbagai cobaan hidup kepada kita. Ini. Yang dengan cobaan hidup itu yang bermacam-macam, berbagai kelapangan, kesempitan, berbagai sakit, kemudian sembuh, miskin, kemudian kaya, dan seterusnya, berbagai pencobaan hidup yang kita lewati. Itulah kemudian Allah memberikan tahapan-tahapan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Untuk itu Allah memberikan bekal kepada kita dalam menjalani kehidupan yang bermacam-macam ini. Kesedihan, kebahagiaan, kesempitan, kelapangan, dan sebagainya. Dalam menjalani hidup yang penuh cobaan itu, Allah menjanjikan satu hal. Nah, siap-siap nih, kuis pertama nih ya. Kuis pertama. Jawabnya di chatroom ya. Jawabnya di chatroom ya. Allah janjikan, Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Atau dalam Al-Quran disebut, siap-siap ucap, la yukallifullahu nafsan illa titik. Jawabnya di chatroom. La yukallifullahu nafsan illa titik. Jawabnya di chatroom. Chatroom. Kalau pakai voice bingung kita ntar siapa yang menang ya, benar ya? Jadi jawabnya di chatroom ya. Nah, ini janji. Ini janji. Oh susah yang ngetik ya? Ya udah voice dah, boleh dah. Iya, udah umuran gini kali ya, kadang-kadang agak susah ngetik kali ya. Oke. Jadi ini yang pertama yang dijanjikan oleh Allah. Jangan khawatir dalam menjalani hidup ini. Terserah pensiun nggak penting. Nggak ada urusannya pensiun sama rezeki. Pensiun mah boleh pensiun, rezeki tetap dijamin oleh Allah. Bagaimanapun kesulitan hidup yang kita jalani, tenang aja kata Allah. Nggak bakal kesulitan itu melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Ini janji Allah yang pertama. Yang kedua, janji Allah. Allah juga menjanjikan, bukan saja Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya, tapi Allah juga menjanjikan yang kedua. Siap-siap ucap lagi. Allah menjanjikan setiap kali Allah menurunkan kesulitan kepada kita, Allah akan menurunkan berbarengan dengan kesulitan itu berbagai macam kemudahan. Yang di dalam Al-Quran disebutkan, siap-siap ucap nih. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baca. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Ini janji Allah yang kedua. Itu sebabnya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita nggak boleh merasa khawatir. Benar nggak? Karena kita yakin betul Allah telah ada dua janjinya Allah kepada kita. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tenang aja men, nggak bakal kita dibebani sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Yang kedua, Allah hibur kita. Setiap kali Allah memberikan kesulitan kepada kita, pada saat yang berbarengan Allah akan mengirimkan berbagai kemudahan bagi kita. Oke. Yang ketiga, nah, kadang-kala, oke? Kadang-kala, walaupun kita telah diberikan berbagai kemudahan bagi Allah, kita dikasih kesulitan sama Allah. Pada saat yang sama Allah memberikan berbagai kemudahan kepada kita. Persoalan kita udah selesai. Kita telah dilepaskan dari persoalan yang kita hadapi. Allah telah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang
masih kesel sama orang yang menzolimi kita. Kita itu hidup karena dizolimi oleh orang lain. Ada orang yang nipu kita, kita dizolimi. Ada orang yang nyuri hak kita, kita dizolimi. Ada orang yang nahan hak kita, kita dizolimi. Ada orang yang hianat kita dizolimi. Nah, posisi kita dizolimi ini Allah telah berikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebetulnya kesulitan-kesulitan yang timbulkan akibat orang menzolimi kita itu sebetulnya udah hilang. Udah diberikan berbagai kemudahan oleh Allah. Tapi kita karena dizolimi orang tetap dongkol, tetap jengkel dengan orang yang menzolimi kita itu. Nah, oke. Nah, untuk yang jenis ini, nah, ini kalau yang kedua tadi janji Allah itu kata-kata bahasa Qur'annya ma'al, oke? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ma'al bersamaan dengan. Nah, untuk yang ini, kalau untuk diri kita beres dah pokoknya, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Tapi untuk yang orang menzolimi kita itu, Allah menggunakan istilahnya itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227, mim ba'di ma zulimu. Nah, ini Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara 227, mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang banyak berzikir kepada Allah, akan kami berikan kemenangan kepada mereka mim ba'di ma zulimu, setelah mereka dizolimi oleh orang-orang itu. Dan lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang zolim pada dirimu itu. Jadi ketika kita merasa terzolimi hidup kita nggak usah ngomel-ngomel, dendam segala macam, nggak usah. Tenang aja, men. Bener ya? Allah yang ngatur itu. Yang urusan kita sendiri kan Allah udah tolong. Kita sudah dilepaskan oleh Allah dari berbagai persoalan hidup kita. Sedangkan orang yang menzalimi kita nggak usah benci sama dia, kita nggak usah dendam sama dia, kita nggak usah kesal sama dia, kita nggak usah doain Allah supaya doain kepada Allah agar orang itu dilaknat segala macam, nggak usah, tenang aja, benar ya? Karena Allah memang menjanjikan mim ba'di ma zulimu. Nanti urusan gue, kata Allah, itu urusan gue, tenang aja lah, kata Allah. Nah, ini yang ketiga. Sehingga hidup kita itu jadi tenang. Sehingga hidup kita itu jadi redok aja bawaan. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita, janji yang ketiga. Kita nggak usah ngedumel-dumel, nggak usah ngomel-ngomel sama orang yang zalim sama kita, nggak usah. Tapi kita redok aja menjalani semuanya. Karena Allah berfirman apa? Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang akan menimpamu kecuali dengan izinnya Allah. Kita masuk janji yang keempat. Okay? Kalau janji yang ketiga, kita diajarkan untuk redha apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepada kita. Maka yang keempat, Allah janjikan siapa-siapa yang mau, yang dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, maka Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Atau yang dalam Al-Quran disebut, siap-siap gocap, la in syakartum la azidan titik. La in syakartum la azidan titik. Wala in kafartum inna azabila syadid. Oke? Siapa-siapa yang dapat mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku padanya. Dan siapa-siapa yang tidak dapat mensyukuri nikmatku, maka hati-hati, azabku amat pedih. Oke, yang empat nih, keempat, benar ya. Jadi kita jalin dengan penuh kesyukuran. Allah Maha Baik. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Nggak peduli agamanya apa dah, nggak peduli orang sebuat dosa segede apa juga dah, Allah tetap Maha Baik. Contohnya Fir'aun udah brengsek banget jadi orang, bener nggak? Ngaku-ngaku Tuhan lagi, bener nggak? Tapi Allah tetap kasih kesempatan Fir'aun untuk bernapas. Allah tetap kasih kesempatan Fir'aun untuk hidup, untuk hirup oksigen, bener nggak? Nah, jadi kita harus terus bersyukur kepada Allah
supaya Allah menambahkan nikmatnya pada kita. Yang kelima, okay? Kalau yang keempat tadi kita jalani hidup kita dengan penuh kesyukuran, maka yang kelima kita harus memahami bahwa betapapun kesulitan hidup yang telah kita alami, apalagi kalau udah umuran 60 gini, bodoh, macem-macem dah dinamika hidup, bener gak? Udah kita alami dah segala macam dah, macem-macem, sedih semua, pokoknya macem-macem dah, bener gak? Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah kepada kita itu sungguh besar, yang di dalam surat Ar-Rahman disebutkan, siap-siap ucap, fabi ayyi ala'i rabbikuma titik fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Maka nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Oke. Allah udah baik banget sama kita deh. Kita udah berapa sering buat dosa, bener gak? Iya kan? Tapi Allah terus memberikan kebaikannya pada kita. Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah terus menutupi aib-aib kita, sehingga kita terus mempunyai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ini kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi, di umur 60 inilah Allah akan mencondongkan hati kita untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita condong, kita memahami ini karena luar biasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Betapapun banyak dosa yang sudah kita buat, tapi Allah tetap melimpahkan kasih sayangnya pada kita, memberi kesempatan kita untuk bertobat, menutup semua aib-aib kita. Bahkan Allah memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang disebabkan oleh kezoliman yang kita buat sendiri. Nah ini. Tapi Allah atur sembilan rupa, sehingga Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazimat. Oke, yang keenam ya, sampai tujuh nih, dua lagi habis nih, oke. Terus ketika kita memahami bahwa nikmat Allah itu begitu dahsyatnya kepada kita, kita syukuri hidup ini, maka kita tidak boleh lupa syukur kita itu tidak cukup dengan alhamdulillah. Ibaratkan kita ini sebagai cawan, oke, yang diisi oleh Allah dengan berbagai kenikmatan, bagaikan cawan. Bayangin kita adalah wadah yang diisi oleh Allah dengan berbagai nikmatnya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, oke. Nah, karena cawan kita ini terlalu kecil untuk menampung semua nikmatnya Allah kepada kita, maka cawan ini akhirnya tidak bisa lagi menampung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dia luber keluar. Apa yang mau kita katakan di nomor 6 ini? Jangan lupa kita harus selalu berbagi. Bentuk kesyukuran kita itu bukan sekedar untuk alhamdulillah saja, tapi bentuk kesyukuran kita itu kita wujudkan dengan berbagi kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, bukan merupakan golongan kami mereka siap-siap gocap. Bukan merupakan bagian dari golongan kami kalau dia bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangganya tidak bisa tidur karena perutnya titik gocap. Oke? Bukan merupakan bagian dari kami, kata Rasul, kalau kalian bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangga kalian tidak bisa tidur karena perutnya titik. Ini Islam model apa kita? Kalau kita cuma sibuk sholat sendirian, zikir sendirian, tapi nggak peduli sama tetangga kita yang kesulitan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap. Khairun nas anfa'uhum titik. Khairun nas anfa'uhum titik. Sebaik-baik manusia
adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Kita menjadikan diri kita menyediakan diri kita menjadi peralon-peralonnya Allah untuk menyampaikan rezeki dari Allah kepada makhluk-makhluk lain. Ini men. Jadi kita itu bukan sekedar bersyukur alhamdulillah, tapi syukur kita itu kita wujudkan dengan menjadikan diri kita, menyediakan diri kita menjadi peralonnya Allah untuk menyalurkan, menyampaikan rezekinya Allah kepada makhluk-makhluknya Allah. Ini nomor 6. Nomor 7, yang terakhir. Setelah kita menjalani hidup ini dengan penuh kesyukuran, termasuk dalam bentuk kesyukuran itu adalah dengan berbagi kepada sesama, berbagi kepada sesama, jadi peralonnya Allah. Kita juga diingatkan, tidak boleh sombong. Oke? Nggak boleh sombong. Kita jangan mentang-mentang udah jadi orang baik, dermawan, lalu kemudian kita jadi sombong. Nggak boleh, men. Karena sombong ini adalah nenek moyangnya dosa. Iblis diusir dari sorga karena iblis sombong. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya, dan tidak akan masuk sorga seseorang yang di dalam dirinya ada kesombongan walaupun sekecil biji zarah. Iblis dulu diusir karena ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Allah menyuruh kepada para malaikatnya untuk sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Semua malaikat mengikuti taat kepada Allah untuk melakukan sujud penghormatan, tapi ada satu namanya iblis, yang iblis mengatakan, aku tidak mau melakukan sujud penghormatan kepada Adam. I'm better than him. Saya lebih baik daripada Adam. Ana khaira minahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Enggak pantas-pantasnya kalau aku harus memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Ini men. Nomor 7 yang terakhir. Kita boleh jadi orang sukses. Kita boleh jadi punya karir yang luar biasa. Kita boleh jadi punya rezeki, harta yang banyak, ilmu yang tinggi, bagus, alhamdulillah. Anak-anak soleh-solehah semua sukses hidupnya boleh. Tapi kita kagak boleh sombong. Karena kesombongan ini akan menghilangkan seluruh apa-apa yang telah kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan karena kesombongan di dalam diri kita. Saya rasa demikian saja yang dapat kami sampaikan. Nanti jangan lupa kirim daftar pemenang kuisnya ke sekretaris saya. Insya Allah kita akan transfer uangnya kepada para pemenang, Rp50.000 untuk setiap pemenang. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.